Halo, 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 shalom. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang kelima. Kali ini dengan judul Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga ayat yang ke-54. Sebelumnya, siapkan Alkitabnya ya, adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang ada di rumah. Ya, duduk yang manis. Sebelumnya apa? Kunci ajak untuk berdoa dulu. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar lagi tentang pribadi-Mu Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, hikmat-Mu Tuhan turun bagi kami, sehingga apa yang mau disampaikan benar-benar dari Tuhan Yesus. Terlebih kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Sambil kami mohon ampun atas salah dosa kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan baca bersama-sama Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga yang ke-54 dengan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kita mulai ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Adik-adik diberkati mereka yang mau membaca, merenungkan, memelihara firman Tuhan, dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Eci mau tanya, tahu tidak arti dari mujizat? Ada yang tahu? Ya, adik-adik, menurut Alkitab, mujizat itu adalah peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Ya, mujizat yang ajaib merupakan pekerjaan dari Allah, adik-adik ya. Namun demikian, orang yang percaya, orang yang beriman, ya, tidak boleh terpusat pada mujizat, ya, tetapi kepada Sang Pemberi mujizat, ya, yaitu siapa? Yesus Kristus yang sudah mengajarkan sifat-sifat, ya, kasih atau kebaikan yang dilakukan Yesus, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, anak dari jarak jauh. Siapa itu? Ya, yang torong sebaca sama-sama. Iya, anak dari pegawai yang sakit, adik-adik. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia itu anak Allah. Ya, yaitu Tuhan dan juru selamat kita. Ia harus disembah dan diimani karena kasih, karena kemurahannya, sifat-sifatnya yang benar, ya, bukan hanya karena mujizat-mujizatnya yang ajaib, ya, yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi adik-adik, sejak zaman dahulu bahkan sampai saat ini ada begitu banyak
hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh manusia juga, ya. Adik-adik pernah nonton ya pesulap-pesulap atau pemain akrobat ya atau ilusionis yang dorang menampilkan trik-trik yang memukau orang sehingga orang mau nonton merasa terkaget-kaget atau terpesona. Dorang berjalan di atas air ya sehingga membuat orang wow ya terpukau dengan dorang penampilan ya. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena keajaiban dan mujizat yang dilakukannya ya, tetapi tujuannya untuk menolong karena Dia mengasihi semua. Ya, mereka yang sakit, Dia sembuhkan, ya, mereka yang buta, Dia celikkan, ya, boleh balia, ya, luar biasa. Ya, Tuhan memberikan teladan bagaimana Dia mau memberikan waktunya untuk menyembuhkan mereka yang sakit, ya. Tetapi dari kisah ini ada satu hal yang menarik yang diceritakan. Ada seorang pegawai istana, ia sangat sayang pada DP anak, adik-adik, ya. DP anak ada sakit, ya, sakit parah, ya. Sang pegawai istana ini yang tidak mau kehilangan kasihan DP anak. Tuh adik-adik. Nah, adik-adik, apakah ada pengalaman ya, jika kamu tanya, ada pengalaman dari adik-adik di rumah yang berkesan ketika mama dan papa menunjukkan ya sayangnya kepada adik-adik saat adik-adik sedang sakit ya. Adik-adik, kalau adik-adik sedang sakit, orang tua merawat ya. Orang tua mau urus baik-baik supaya mau sembuh ya. Nyanda ada kasih biar. Tentu katu orang tua mau bawa dokter ya tuh adik-adik. Mau beli akang obat supaya cepat sembuh. Tuh atau mau belikan sesuatu makanan ya, minuman supaya adik-adik boleh mau selera mau makan atau mau bersemangat lagi supaya menstimulasi adik-adik supaya cepat sembuh ya. Mau banyak makan ya, orang tua mau bikin banyak cara supaya tuh adik-adik kalau misalnya anak-anak yang ada sakit supaya cepat baik adik-adik ya. Nah, itu semua dilakukan karena cinta orang tua kepada DP anak-anak. Seperti kisah seorang pegawai ada anaknya ya. Nah, adik-adik, ia menemui siapa? Menemui Yesus. Ia ingin meminta agar supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Ya, adik-adik. Dan Yesus mau menyembuhkan. Ya, karena Yesus melihat bagaimana perjuangan ya seorang pegawai istana ini untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, untuk mendapatkan kesembuhan buat DP anak. Adik-adik ya, itulah bukti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya ya. Adik-adik luar biasa iman dari seorang pegawai istana untuk kesembuhan dia punya anak. Nah adik-adik kalau misalnya mama dan papa juga ya so capek dari kerja di luar ya, pulang di rumah adik-adik jauh ke sana tuh mama dan papa ya, pijat-pijat tuh tangan atau kaki ya supaya mau semangat ulang, mau segar, mau sehat untuk mau urus adik-adik sampai besar dan toh sampai kuliah, sampai kerja. Toh adik-adik dalam hal sekecil apapun boleh perhatian, memberikan perhatian kepada orang tua. Nah adik-adik, sebagaimana perjuangan seorang pegawai istana untuk kesembuhan anaknya ya. Nah dijelaskan DP anak sakit apa yang diderita anak itu, tetapi dikatakan bahwa sakitnya parah, bahkan hampir meninggal adik-adik. Nah, dalam keadaan yang mendesak itu, ya, yang mendorong seorang ayah, ya, pegawai istana mau menempuh perjalanan yang panjang, ya, ke Kapernaum, ya, ke Kanaan, ya, apa yang jika baca, ya, perjalanan itu kira-kira 25 kilometer. Untuk meminta kesembuhan dari Yesus ya bagi anaknya. Dengan keadaan Yesus yang saat itu tuh terkenal tuh adik-adik, saat itu sebelumnya Yesus sudah menyatakan di mujizat ya mengubah air menjadi anggur ya. Nah, jadi pasti nyandak tuh gampang ya mau baku dapat dengan Tuhan Yesus. Jadi ini pegawai ya
mungkin dia ketuk menerobos ini kerumunan orang-orang ya yang mengerumuni Yesus saat itu, yang mau dengar Tuhan Yesus pengajaran-pengajaran dan yang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi banyak orang mau berebut untuk bercerita dengan Yesus ya adik-adik. Nah, setelah ini pegawai istana berhasil berjumpa dengan Yesus, dia bercerita dengan Yesus, ia minta beberapa kali agar Yesus mengunjungi anaknya yang sakit, tetapi Yesus tidak memenuhi dia punya keinginan adik-adik ya. Yesus hanya bilang, pergilah, anakmu hidup ya. Lalu dia pulang. Dia pulang dengan perasaan tentu itu lebih baik. Ya toh, berarti dia beriman yang dia percaya pada Tuhan. Walaupun cuma dengan perkataan, ya. Pergilah anakmu hidup. Nah, adik-adik, ya. Dia pun kembali ke rumahnya. Ya, dia percaya sesuai dengan yang ia minta, yang dikatakan Yesus, ya. Bikin dia beriman dan berpengharapan baru bahwa anaknya pasti akan sembuh. Dan ternyata benar adik-adik ya, anak itu sembuh. Dia punya keluarga pun semua percaya kepada Yesus ya. Namun adik-adik, firman Tuhan yang orang baca kali ini ya mau menceritakan tentang siapa Allah kita ya, yang melalui dia punya karya-karya yang luar biasa, karya agungnya yang sudah dilakukan, menolong anak-anak. Tuhan mau mengingatkan bahwa firman yang Tuhan sampaikan supaya orang percaya bahwa Allah adalah sumber hidup dalam perjalanan orang ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, orang juga harus memiliki pengalaman hidup ya, supaya orang akan menyaksikan Tuhan Yesus proses patorang kebaikan patorang itu dengan yang orang alami, bukan dengan apa kata orang lain. Orang bilang Tuhan Yesus punya mujizat, tetapi orang juga ya, kalau terjadi sesuatu cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan seperti yang dilakukan ini pegawai istana ya. Orang harus mengenal siapa Tuhan kita ya, sebagai sumber berkat, sumber pertolongan ya, yang mau disampaikan lewat pembacaan kita kali ini. Bagaimana kita mau merespon, mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kiranya dengan cerita Alkitab ini adik-adik mengingat bagaimana iman seorang pegawai istana yang berjuang untuk kesembuhan dia punya anak ya. Cari Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik kalau sakit, sebelum pergi dokter, berdoa dulu, bilang mama dan papa cari Tuhan Yesus, berjumpa dulu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan pergi berjumpa tetapi cuma dengan perkataan ya, bahwa dia hidup ya, dan terjadi adik-adik. Nah, kalau adik-adik percaya dengan iman, itu pasti terjadi. Kalau ada pergumulan mungkin dari adik-adik, keluarga mama dan papa, bilang orang tua ya, datang Tuhan Yesus seperti pegawai istana ya adik-adik, supaya orang boleh mengalami sendiri itu pertolongan Tuhan Yesus, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga akan menjadi pengalaman rohani adik-adik dan mama papa juga enci-enci yang ada di rumah ya. Nah, demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, saat ini kita akan mengakhiri dengan berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu Tuhan. Luar biasa, banyak hal yang sudah Tuhan lakukan lewat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Semuanya Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk mengikuti teladan-Mu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam perbuatan kami mau berjumpa dengan Tuhan dalam setiap proses yang kami alami. Kami mau mengandalkan Tuhan karena Tuhan hanya sejauh doa. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Diberkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam mereka menggapai cita-cita mereka. Biar Tuhan akan memfasilitasi, menyediakan yang mereka butuhkan bersama keluarga tercinta. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan
pembelajaran demi pembelajaran seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalamnya Tuhan, biar hanya Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran binara kita kali ini. Terima kasih bagi semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini. Lupa like, share, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati lewat pembelajaran yang ada. Dan sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Shalom. Dadah. Sampai jumpa.